Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan UBC kami, di mana di kelompok ini anggotanya ada saya sendiri, Rahma Fatihah Tauhid, dengan NIM akhir 003, ada Fares Pandia Marcelino Yusuf dengan NIM akhir 047, ada Denmas Adi Maulana Saputra dengan NIM akhir 051, dan ada Nuria Kumalasari dengan NIM akhir 059. Pada laporan kali ini, kami akan mempresentasikan produk yang kami tawarkan pada laporan ini. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif dari laporan ini adalah kewirausahaan merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian yang paling penting di negara ini, di mana pada UBC ini memberikan peluang bagi kami untuk mengembangkan keterampilan berwirausaha, merangsang kreativitas, dan berkontribusi pada masyarakat melalui pengembangan ide dan mendapatkan pengalaman praktis dan potensi mendapatkan tambahan. Kemudian dalam mendorong sektor kewirausahaan, penting juga untuk kami atau kelompok kami mengidentifikasi peluang bisnis yang berpotensi berhasil dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan pasar. Kemudian alasan kami membuat produk ini atau menawarkan produk ini yaitu karena usaha risol itu memiliki peluang yang menjanjikan untuk dijadikan kewirausahaan, karena bisnis risol mayo itu dapat menawarkan berbagai rasa yang beragam, mudah diproduksi, serta memiliki peluang pemasaran yang baik. Dan dengan adanya perencanaan yang matang dan dedikasi, bisnis ini memiliki potensi untuk sukses dan berkontribusi pada kembangan sektor kewirausahaan di Indonesia. Nah, untuk sistem informasi kewirausahaan yang kami terapkan itu dengan pengelolaan informasi internal yang memanfaatkan sebuah open source ERP yang dapat membantu kelompok kami untuk melakukan pengolahan data agar datanya itu dapat terintegrasi dengan baik, di mana open source yang kami gunakan adalah open source Odoo. Dan di dalam open source ini kami juga menggunakan beberapa modul yang digunakan, ada modul sales, modul e-commerce, modul inventory, manufacturing, purchase, dan ada beberapa modul lainnya. Di sini juga kami memberikan proses bisnis terkait dengan proses penjualan dan proses pembelian bahan baku yang sudah kami lakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan industri makanan dan minuman yang saat ini terus berkembang menjadi peluang yang signifikan untuk memasuki pasar kuliner yang kreatif dan beragam. Sejalan dengan itu, risol mayo merupakan sejenis jajanan atau cemilan yang terdiri dari kulit lumpia yang digoreng dengan berbagai varian isian seperti rasa mayo yang lezat dan menjadi salah satu cemilan favorit di kalangan masyarakat. Tingkat konsumsi makanan cepat saji ini memang sangat praktis dan enak. Risol mayo menjadi salah satu produk cemilan atau jajanan yang cocok bersaing di pasar tersebut karena mudah dibawa, disantap kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penambahan varian rasa yang ditawarkan menjadi nilai tambah tersendiri dari produk tersebut. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, untuk memahami tren konsumen dan persaingan yang ada di pasar ini menunjukkan bahwa permintaan untuk risol dibandingkan dengan permintaan varian risol lainnya. Namun, masih ada ruang untuk kami menyediakan produk berkualitas dan layanan yang baik. Sehingga dalam proposal ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai rencana bisnis kami, mulai dari proses produksi, strategi pemasaran, sumber daya yang diperlukan, sampai sistem informasi yang ada di dalamnya untuk memastikan keberlangsungan bisnis risol mayo kami. Yang kedua, ada tujuan kegiatan. Yang pertama, untuk menghadirkan berbagai varian rasa. Kedua, untuk meningkatkan brand awareness. Ketiga, untuk inovasi produk. Keempat, untuk menambah unsur sistem informasi. Dan yang kelima, ada menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, ada manfaat kegiatan. Yang pertama, organisasi dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan produk.
Keempat, dapat menambah keterampilan dan berwirausaha. Untuk selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 2 mengenai aspek produk. Yang pertama ada deskripsi produk inovasi. Risol Raus sebutan dari produk yang ditawarkan oleh kelompok kami. Risol Raus merupakan kuliner jajanan perpaduan antara sosis, telur, dan mayones. Penambahan sosis dan telur pada isian risol dapat menambah cita rasa yang lezat dan unik. Selain itu, risol Raus juga memiliki varian yang isian adalah sayuran, seperti wortel dan kentang. Pemberian sayuran ini bertujuan untuk menambah nilai gizi pada jajanan tersebut. Nah, yang kedua ada spesifikasi teknis produk inovasi. Pada spesifikasi teknis ini yaitu terdapat langkah-langkah dalam pembuatan produk kami dan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, kegunaan atau manfaat produk. Kegunaan produk yang pertama yaitu sumber penghasilan. Bisnis risol mayo ini menjadi salah satu produk yang dapat menghasilkan pendapatan dari beberapa proses seperti produksi, penjualan, dan serta pemasaran produk. Yang kedua, peluang kewirausahaan. Meluncurkan bisnis risol mayo ini memberikan peluang bagi organisasi kami untuk menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dalam bisnis ini, kami memanfaatkan sistem informasi open source untuk mengelola data yang ada dalam menjalankan bisnis ini. Yang keempat, inovasi kuliner. Bisnis ini mendorong kami untuk melakukan inovasi dalam hal rasa, varian isian, sampai pada tampilan produk. Lalu ada manfaat produk. Yang pertama, pendapatan dan profitabilitas. Bisnis menjadi aktivitas yang dapat menambah pendapatan serta menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Menawarkan kuliner atau jajanan yang terkini dan lezat dapat memenuhi keinginan pelanggan. Dapat menambah nilai dan memberikan produk yang dapat memuaskan hati pelanggan. Yang ketiga, inovasi makanan. Memberikan variasi isian rasa dan menyediakan produk yang lezat dan menarik bagi pelanggan. Yang keempat, peningkatan brand. Mengembangkan merek yang dikenal dan mendapat perhatian tersendiri bagi pelanggan yang membantu organisasi kami membangun kepercayaan dan loyalitas. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan, yaitu memberikan pengembangan bagi anggota kelompok dalam mempersiapkan makanan, manajemen, pemasaran, dan layanan pelanggan. Nah, yang keempat ada keunggulan dan kelemahan produk. Ada beberapa keunggulan produk yang kami jual, yaitu harga yang terjangkau, kemasan yang praktis, produk kami bisa dipasarkan ke berbagai kalangan, dan merupakan produk yang digemari banyak orang. Sedangkan untuk kelemahan dari produk kami, yang kami jual yaitu sedikitnya variasi produk yang ditawarkan. Kami hanya menjual 2 variasi dari produk kami, yaitu risol mayo dan risol sayur. Selain itu, kelemahan dari produk kami yaitu sudah banyak pesaing yang menjual produk yang mirip dan memiliki banyak varian. Nah, selanjutnya untuk bab 3 kan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bab 3, yaitu pertama ada roadmap pengembangan ide produk. Untuk pengembangan ide produk, pertama yaitu diperlukan ide usahanya. Nah, setelah ketemu ide usaha, selanjutnya dilakukan survei dan riset. Setelah survei dan riset sudah dilakukan, maka bisa dilakukan perencanaan. Setelah rencana usaha dibuat, baru bisa ke tahap selanjutnya yaitu pendanaan. Nah, setelah dana yang sudah ada, bisa dilakukan pengadaan untuk membeli bahan dan alat yang diperlukan. Setelah bahan dan alat yang diperlukan sudah ada, bisa dilanjutkan ke tahap produksi. Setelah bahan-bahan diolah menjadi produk yang bisa dijual, maka dilakukan pemasaran. Setelah dilakukan pemasaran, dapat dilakukan penjualan.
Untuk selanjutnya, bisnis model kanvas. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu key partners. Nah, key partners ini siapa aja pihak supplier yang menentukan kesuksesan bisnis organisasi. Nah, bagi organisasi kami yang menjadi supplier untuk menentukan kesuksesan bisnis kami yaitu toko dan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mulai proses produksi sampai proses pemasaran. Lalu ada key activities. Nah, ini semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya yaitu menghasilkan value proposition dari produk tersebut, misalnya proses produksi, pengemasan, branding, pemasaran, dan sebagainya. Lalu value proposition. Nah, ini nilai jual produk layanan agar pelanggan memilih untuk membeli dari organisasi kami. Produk kami memiliki varian rasa yang unik dan lezat, serta pengemasan yang praktis dan dapat dibawa kemana-mana. Lalu, customer relationship. Nah, strategi yang dilakukan organisasi untuk menerima keluhan dan masukan dari pelanggan. Contohnya, kami akan menerima saran dan masukan dari pelanggan untuk produk yang ditawarkan. Selain itu, untuk di pemasaran online shop kami akan membantu pelanggan untuk berkomunikasi melalui media sosial organisasi kami. Nah, selanjutnya untuk customer segment. Nah, di sini siapa yang akan membeli produk kami? Yang akan membeli produk kami yaitu masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, selain itu, kami juga memasarkan produk kami di kalangan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa UNESA Kedintang. Nah, untuk sasaran di luar itu dapat membeli produk kami melalui online shop. Nah, selanjutnya pada key resource, sumber daya utama kami, dan aset yang digunakan untuk bersaing dalam bisnis serupa. Nah, yang pada organisasi kami itu anggota kelompok kami sendiri. Nah, masing-masing anggota memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menjalankan bisnis ini. Terdapat beberapa role seperti pemasaran, bagian produksi, hingga branding produk. Selain itu, bahan dan peralatan juga menjadi sumber daya kami untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya, channel. Nah, media bisnis yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, yang kami gunakan untuk pemasaran adalah online shop atau e-marketplace dan beberapa media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Nah, untuk revenue stream, nah ini produk dan jasa yang dapat memberi kami pendapatan adalah penjualan produk Risol Mayo dan Risol Air. Nah, kami memperoleh pendapatan dan penjualan produk kami di beberapa media sosial dan e-marketplace. Cost structure-nya yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis kami adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, operasional, seperti bensin, gas, dan sebagainya. Selanjutnya untuk pangsa atau segmen pasar, ini mencakup beberapa beragam kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, segmen ini terdiri dari individu yang menginginkan cemilan praktis yang cocok untuk dinikmati dalam berbagai kesempatan. Nah, produk risol kami itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok usia, menyukai makanan ringan, mudah dinikmati. Selanjutnya pada penetapan biaya produksi dan harga jual. Nah, berikut adalah modal usaha yang terdiri dari bahan kulit risol mayo, bahan isian risol mayo, bahan baluran risol mayo, dan lain-lain, bahan kulit risol sayur, dan sebagainya. Dengan total biaya yaitu 395.500. Nah, alokasi penggunaan anggaran, di mana yang pertama anggaran produksi risol mayo. Untuk bahan kulit risol mayo sendiri yaitu dengan total 17.500. Lalu untuk bahan isian risol mayo yaitu 78.500. Untuk bahan balurannya total yaitu 26.500 dan bahan lain-lain yaitu 102.500. 102.000. Nah, selanjutnya untuk anggaran produksi risol sayur, di mana ini untuk bahan kulit risolnya sendiri yaitu 17.500, untuk isiannya yaitu 24.000,
Untuk bahan balurannya itu total 26.500 dan lain-lainnya itu 102.000. Nah, untuk perhitungan HTP-nya, di mana untuk risol Milo bahan bakunya itu eh, dengan jumlah 608.000, tenaga kerja 5, dengan hitung 20.000, yaitu 100.000, transportasi total 10.000, dengan total 718.000. Nah, HPP-nya yaitu total biaya dibagi jumlah yang dihasilkan, yaitu 718 per 64 pak. Berarti per paknya 11.218,75 rupiah. Nah, harga jual per paknya ditentukan yaitu pada 15.000, sehingga diketemukan 960.000 dengan keuntungan 242.000. Untuk break even point-nya yaitu N kali harga jual sama dengan HPP, yang dimana diketemukan break even point-nya apabila sudah dijual pada 47,8 pak atau 484 atau 240 biji. Untuk risol sayur sendiri, ini bahan baku 180.000, tenaga kerja 100.000, dan transportasi 10.000, dengan total 290.000. Dengan HPP diketemukan yaitu 8.055 rupiah 55 sen. Nah, untuk harga jual per paknya itu 10.000 dengan total 360.000. HPP produknya tadi 290.000 dan keuntungannya dapat diketahui yaitu 70.000. Nah, untuk break even point-nya dapat diketahui yaitu 29 pak. Nah, strategi pemasaran yaitu kami melakukan penjualan secara offline dan online. Nah, untuk yang offline yaitu dengan menjual produk kami secara langsung ke lapangan. Nah, sedangkan untuk yang online yaitu memanfaatkan kelompok di media sosial sebagai digital marketing yang meliputi posting produk di toko online, Facebook, Instagram, dan broadcast WhatsApp. Nah, pada pemasaran online kami ini menjual produk melalui e-commerce juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman lain. Baik, untuk penutup dari laporan kami, yaitu kami harap proposal yang kami ajukan ini, kami berfokus untuk komitmen kami dalam membangun bisnis yang berkelanjutan di bidang kuliner. Dan kami yakin risol atau produk yang kami tawarkan ini merupakan produk yang unik, lezat, dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan baik. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, kami akan terus melakukan inovasi, yang mana kami juga akan berfokus pada kualitas serta bagaimana kelompok kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kami juga percaya bahwa dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak, termasuk supplier bisnis yang telah mensuplai bahan makan dan untuk organisasi kami, harapan kami semoga bisnis yang kami bangun atau kami rancang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan kelompok kami. Tidak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, termasuk untuk Pak dosen pengampu mata kuliah KWU ini, Bapak Ika Dedi Nuryana. Terima kasih sudah memberikan bimbingan kepada kelompok kami terkait laporan kewirausahaan ini. Mungkin itu saja laporan yang dari laporan produk kewirausahaan dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.